Nah, pengadaan bahan makanan ini akan diawali dengan perencanaan. Nah, perencanaan itu memang kita yang buat. Jadi ahli gizi yang buat. Perencanaan itu kita buat berdasarkan data yang ada. Artinya jumlah pasiennya, jumlah konsumennya berapa, kemudian menu kita apa, kemudian frekuensi itu akan seperti apa. Itu yang menjadi dasar kita membuat usulan. Nah, kemudian usulan itu akan kami kirim ke unit layanan pengadaan barang dan jasa. Dari bagian pengadaan yang akan memproses apakah itu dengan lelang, apakah itu dengan misalkan penunjukan langsung sesuai dengan peraturan pemerintah yang digunakan. Kalau nanti dalam proses itu perlu ada penjelasan kerja, maka unit pengadaan akan menghubungi kita untuk rapat atau koordinasi mengenai penjelasan kerja kepada rekanan kita yang baru. Jadi memang kita punya beberapa termin di dalam perencanaan itu. Sebagai contoh, kalau untuk sayur, kemudian buah, kemudian bumbu basah, lauk, itu kan pengadaannya setiap hari. Nah, kita membuat perencanaannya itu per 3 bulan. Nah, sedangkan kalau untuk bahan makanan kering, itu kita per 10 hari. Kemudian kalau untuk enteral, biasanya setahun itu 4-6 kali pengiriman. Nah, sedangkan kalau untuk bahan habis pakai, kita perencanaannya setiap 1 semester. Jadi kita 2 kali buat perencanaan. Nanti pengirimannya biasanya dalam 1 semester itu dibagi menjadi 2-3 termin. Tergantung cepat dan tidaknya pemakaian di tempat kami. Karena gudang kami tidak luas sekali ya. Sehingga kami tetap harus mengatur sesuai dengan berapa pemakaian. Nah, kemudian untuk bahan-bahan tertentu seperti bahan kering, kemudian enteral, itu kan kita tetap pakai sistemnya first in first out. Nah, supaya itu jalan, maka kita tidak akan menyimpan dalam jumlah yang banyak. Jadi, bahan makanan itu akan diantar oleh rekanan ke instalasi gizi dan akan diterima oleh tim penerima. Dalam hal ini adalah ULP BJ2. Nah, bagaimana dia menerima? Maka dia akan menerima sesuai dengan yang tertulis di dalam kontrak. Di dalam kontrak akan tertulis spesifikasi apa yang diminta. Nah, itu yang dibuat menjadi panduan untuk menerima. Kalau untuk kualitas atau mutu, kita semuanya sama di rumah sakit, kita lebih mengutamakan keamanan pasien. Nah, sehingga kita secara berkala memang evaluasi itu ada. Artinya ada laporan ke unit mutu rumah sakit. Tetapi secara teknis setiap hari kita caranya mempertahankan mutu atau kualitas produk kita, itu yang pertama adalah tim penerima ya. Kalau itu kan disesuaikan dengan spek kita. Kalau nggak sesuai berarti kan dia tidak berkualitas, berarti dia harus balik. Tapi kalau dia sudah diterima atau sudah kita terima, maka kemudian dimulai dengan proses kita persiapan. Nah, di persiapan itu pun juga tetap ada pengawasan. Itu termasuk kita melihat mutu. Artinya benar nggak sih bayam yang kita potong itu tidak ada rumput yang ikut ke sana dan lain sebagainya. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian ke proses pengolahan. Nah, di dalam proses pengolahan, setelah makanan itu matang, maka akan ada proses mencicip. Jadi ada proses mencicip itu, ada form yang digunakan juga. Itulah salah satu kendali mutu kita terhadap keamanan makanan yang disajikan kepada pasien. Nah, selain itu, kita juga punya sampel. Jadi sampel semua jenis makanan, mulai dari snack, sayur, kemudian bubur, nasi, semuanya itu ada sampel yang disimpan 1x24 jam. Itu adalah bukti kami memperhatikan mutu makanan yang sampai kepada pasien. Kalau itu bahan atau bahan makanan yang relatif harganya stabil, itu nggak merupakan kendala bagi kami ya, karena kan berarti tidak ada perubahan itu. Nah, tetapi kalau beberapa barang yang musiman atau mungkin
bisa juga terjadi lonjakan harga karena situasi dan lain sebagainya. Nah, itu yang mungkin dalam tanda petik bisa kita sebut sebagai sebuah kendala. Ya, artinya apa? Artinya kita hitung ulang, kita kaji ulang seperti itu. Dari sisi SDM, kalau dari gizi mungkin sistem penerimaan pegawai itu bareng gitu ya, karena pada saat itu ada kemudian bareng, sehingga masa pensiun mereka itu boleh dibilang bersamaan. Nah, itu yang menjadi kendala bagi kami, sehingga kami harus menghitung ulang karena itu kami sudah beberapa tahun ini menerapkan analisis beban kerja, sehingga kebutuhan tenaga kami per unit, per profesi. Jadi misalkan ahli gizi, kemudian pramusaji, pramumasak, kemudian petugas gudang, petugas administrasi, itu sudah kami hitung ABK-nya, sehingga itulah yang akan kami ajukan ke rumah sakit, ke bagian SDM kalau misalkan ada kekurangan. Tetapi kalau misalkan dari sisi ABK sudah terpenuhi, ya itu yang akan kami jalankan.